Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatahu ala qulubil mu'minin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa radiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala bi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ayatan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa ma sunnati falaysa minni. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Ketua Musyawarah Rahmat sekaligus pembina Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahmat Bapak Haji Pemimpin Haji Bina kita yang dihormati, yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Khatib dan juga segenap pengurus ketua sekretaris bendahara, yang terhormat keluarga besar Bapak Ahmad Firman, Ibu Waria Astuti, Sohibul Hajat hari ini, Pak RT, semua korban kita tanpa menyebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semoga kita semua dalam rahmat Allah, amin. Semoga kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, amin. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Malam hari ini spesial, kita bersyukur. Yang kedua, salam-salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama membaca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Sama-sama. Wa afiyatil abada pertama terkait dengan pengajian. Terima kasih ini hadir. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini nanti malam minggu depan bisa ikut ya, sampai kita nanti ahlan wa sahlan di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak sekalian, kita ini masih dikasih umur oleh Allah, kita gunakan dua hal. Pertama, bekerja di dunia seolah-olah hidup selamanya, wajib. Yang kedua, ibadahlah kepada Allah seolah-olah besok mati. Selesai. Jadi kalau kerja jangan ingat mati, lemes perusahaan. Kerja ingat umur panjang, jadi semangat. Yang kayak ini hari ini Ebi lagi nganterin kembang, itu semangat kerja. Jadi kita doain teman-teman yang banyak kerjaan, yang ada order, mudah-mudahan diberikan kemudahan rezekinya, amin. Ada orang Betawi bilang hidup kita yang penting rezekinya barokah, amin. Berkah itu nggak harus banyak, yang penting cukup. Cukup ketika pengen mau ngawinin bocah ada duit, benar Pak? Cukup kalau pengen beli Innova, amin. Cukup kalau mau ngawinin mau nyunatin, amin. Cukup kalau mau bayar listrik, bayar kontrakan. Cukup kalau bocah minta duit ke bayar sekolah nih, puyeng urusan. Mudah-mudahan diberikan kecukupan. Ya Pak RT ya. Begitu tuh yang penting doa kita sama-sama. Ini kesempatan Rojab sudah selesai.
Sya'ban lagi berjalan, ya Pak Win. Sya'ban lagi berjalan, dikit lagi Ramadan, ora terasa. Makanya doa kita tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Amalin Pak, mau jadi RT kayak jadi apa kita apalin ini doa gampang banget. Jika Allahumma barik lana fi ma razaqtana mah udah ada berkat bukan itu. Allahumma-nya barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab, berkailah bulan Sya'ban ini, nyampein ya Allah sampai Ramadan. Amin. Kemarin gak nyampe puasa, janur kuning doang nih Pak. Banyak pegawai madrasah meninggal, pegawai kaum meninggal, pegawai ampun meninggal. Jadi kita semua ini berdoa mudah-mudahan jangan sampai nih gak musel belum ada janur kuning hujan. Kita berdasarkan pengalaman yang banyak banget tuh gak nyampe Ramadan meninggal. Ada juga pas menjelang besok puasa malamnya meninggal. Umur gak ada yang tahu ya. Bahkan saking semangatnya pengurus KPPS meninggal. Nah itu ya, ngurusin ngitung suara kemarin meninggal. Ada nggak? Nonton TV dong, gaul dong, TikTok dong, YouTube dong. Ada meninggal kan? Banyak. Ya kita doakan. Pesta sudah berakhir, badai pasti berlalu. Mudah-mudahan nanti diumumkan yang terbaik untuk bangsa. Amin ya Rabbal. Tuh doanya kalau jadi ustadz begitu aja. Kita mau doain semua yang penting Indonesia baik-baik aja, ya kan? Kita khutbah kalau sebelum pemilu, mudah-mudahan pemilu damai. Khutbah setelah pemilu, jaga persatuan bangsa. Amin. Ya Rabbal. Itu kan penting Pak. Karena kalau kita mati, yang nganter jenazah itu kanan kiri kita. Kita sakit juga sama, yang nganter jenazah. Kita sakit, yang nengokin apa juga saudara tetangga kita. Karena kita jaga persatuan. Berbeda itu biasa. Suami istri juga berbeda. Kita pakaian juga sama. Ustaz Khotib ada yang hijau, ada yang putih, ada yang merah, biasa aja teman. Inilah negara kita tercinta Republik Indonesia yang dijaga. Masih cakep banget nih, kita ada hujan, sholat bebas, nyari duit bebas, hiburan bebas, nanggap dangdut bebas. Negara siapa tuh? Indonesia Pak. Lah coba di Palestina, Bapak boro-boro mau ngopi mau merokok, Pak, ini ngaji bebas Pak, rokok aja. Udah sini. Enaknya ngaji Islam. Bapak silakan, jangan ngopi merokok, yang penting ilmunya masuk. Jadi negara kita itu cakep. Kalau Palestina sampai mau merokok ketembak, dor, repot. Ini orang udah pada lupa dengan Palestina. Saking kita sibuknya kayak apa udah pada nggak mikirin Palestina. Seolah-olah berita itu udah selesai, belum pada. Kalau kita ingat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Gitu Pak RT, yang malu Pak RT kenceng aja ya kan. Allahu Akbar ya, tugas selesai. Jadi gini Pak, itu Palestina itu negara hebat. Masjidil Aqsa itu hebat. Nabi Ibrahim lahir di situ. Nabi Musa, Nabi Isa, Ishak, Yakub di situ Pak. Makanya itu kota suci, kota Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Nah orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani benci sama Kanjeng Nabi. Muhammad, ente mah lahir di Mekah. Nabi-nabi yang dulu mau lahirnya pada di dekat Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa. Maka sholat itu Pak, dari Nabi Adam, kalau Nabi Adam sampai ketemu Nabi apa itu memang ada Ka'bah dulu. Tapi semenjak Nabi Sulaiman sampai terus itu ngadepnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maka sholat itu sebenarnya Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad sholatnya ke Masjidil Aqsa sebenarnya. Cuma turun ayat. Rasulullah itu sebenarnya mohon ya Allah kalau bisa kiblatnya umat Islam kembali ke Ka'bah lagi. Maka turun ayat fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Maka ente palingkan sholat kembali ke Masjidil
haram. Nah itulah peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa yang kemarin saya singkat, saya ceritakan. Nah malam ini kita nggak ngomong Isra Mi'raj, bukan, ngomong bulan Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Sya'ban itu ternyata ada terjadi dari beberapa huruf. Ada shin, ada ain, ada ba, ada nun. Itu ada singkatannya dalam kitab Turutun Nasihin ini. Karena ngaji malam ini saya singkat, maka baca kitabnya juga saya singkat. Tenang aja, nggak kena nama. Maka Bapak sambil santai ya. Itu berkat udah dibungkus, kecuali bisa dimakan di sini. Kemarin Pak, teori kita kalau ada yang bawa nasi bungkus, saya suruh makan duluan baru ngaji. Nah ini kan udah dibesekin, nanti nyampe sama bini dari itu urusannya. Tapi kalau bapak-bapak udah lapar boleh juga, silahkan. Seizin tuan rumah ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadilati syahri Sya'banil Mu'adzam, bab tentang hebatnya bulan Sya'ban. Allahu latifum bi ibadi. Allah tuh maha sayang pada hambanya. Yarzuqu mayyasha, Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Wahwa, dan bermula Allah Al-Qawiyyu, maha kuat, Al-Aziz, maha perkasa. Itu hebatnya Allah. Mangkana yuridu harsad akhirah, siapa yang pengen kehidupan akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka saya akan tambahi di dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau pengen menghendaki akhirat malah ditambah oleh Allah. Tetapi wa mangkana yuridu hasad dunya, siapa juga yang pengen mencapai kehidupan dunia, nutihi minha. Jadi Allah sebenarnya ngasih aja. Yang pengen ngejar akhirat dikasih, yang pengen ngejar dunia kasih. Buktinya, jangankan kita Pak, itu orang mau sholat mau kagak, Allah mah war-Rahman, ngasih rezeki nggak dibeli nama orang sholat doang, enggak. Allah ngasih rezekinya orang nggak sholat juga dikasih. No, yang kaya raya, maaf nih Pak ya, kita jangan nyebut sukunya Pak, nggak baik. Katakanlah minhum lah, kelompok kita non muslim, dikasih rezeki nggak Pak? Masuk, kalau kaya raya loh, yang punya pabrik, punya ini, buat duitnya triliunan. Siapa mereka? Jangan disebut Pak. Kita tidak boleh menyebut itu, nanti namanya narkisme atau apa sih? Marxis apa Pak disebutnya? Kalau kita apa Pak? Etnis ya. Kita jangan nyebut etnis. Seolah-olah umat Islam ini memang tidak boleh benci kepada mereka. Karena udah biasa Kanjeng Nabi juga temannya Yahudi, Nasrani. Rasulullah juga bilang nuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, negeri Cinanya ini cakep nih Rasulullah. Karena orang Cina gak pinter bisnis dan lain sebagainya. Jadi Allah tuh War-Rahman, ngasih duit sama siapa aja yang rajin kerja Allah mah. Wa malau bil akhirati minasib, tapi yang pengen ngejar dunia doang di akhirat orang dapat apa-apa. Tapi kalau ngejarnya akhirat malah dapat dunia. Itu bedanya Pak. Jadi lebih baik ngejar apa? Ngejar akhirat, dunianya dapat, tapi jangan malas-malesan, tetap bekerja, gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pendengar juga, nanti tanya Pak, pengajian kita dengarkan. Saya nggak cerita yang panjang, tapi yang bulan Sya'ban ini ada yang lebih penting yang harus saya baca ini. Yuk tabi'at yaumil qiyamah wa turadu sayyidina Allah Ta'ala amma Israel tapi nihil maswaitan. Nanti di hari kiamat itu kita akan dihadapkan Allah, bahwa kita ditanya, ente malu nggak ketika ente berbuat dosa kepada saya? Bayar mau ampun, maka seorang hamba mengangkat sautahu, suaranya dibuka insadi dengan nangis. Ada hamba yang nangis. Bayakullah, Allah berfirman, ihfad sautaka, jaga suaramu, nggak usah nangis. Hatta la yasma'u Muhammadun, supaya Muhammad nggak dengar suara kamu. Wala yarifu anni satartua, supaya Muhammad nggak ngerti kalau saya tutupi aurat atau dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiru hal yaum, dan Allah ampuni dosa-dosa kita itu di hari kiamat. Ini Allah maha hebat kan, di dunia sudah ditutupi aib kita,
Coba kalau orang berbuat dosa tuh Pak, habis berbuat dosa muka kita menyong dikit atau hitam dikit, makanya kalau makin banyak dosa kita hitam semua di muka. Sama Allah enggak, dikasih kesempatan suruh tobat, nanti Allah ampun. Jamaah yang saya hormati, fayabki asadda minhum min farahi. Kemudian laki-laki itu menangis lebih kencang karena kebahagiaannya Allah menutupi aibnya. Fayasma'u Muhammadun, Muhammad mendengar, fayaqulu, maka Muhammad bersabda, Ilahi, ya Tuhanku, Anta engkau arhamur rahimin, yang maha pengasih di antara yang pengasih. Habli bihi, tolong berikan kepadanya, habbu li, berikan kepada orang yang nangis itu. Fayaqul ta'ala wa habtuhu laka wa la tahzan ya habibi, maka Allah memberikan ampunan kepada kalian dan jangan bersedih wahai kekasihku. Fadlu Sa'ban ala sa'ir syuhur, keutamaan bulan Sa'ban ya. Kita lagi bahas Sa'ban ya. Ini lagi Sa'ban. Keutamanya apa dibanding bulan yang lain? Kafadli ala sa'iril anbiya, seperti keutamaan saya kepada semua nabi. Jadi bulan Sa'ban ini dibanding bulan yang lain seperti keutamaan Allah atas para nabi-nabi yang lain. Keutamaan saya, saya di sini kan ya nabi ya. Wafat Ramadan, dan keutamaan bulan Ramadan ala sa'ir syuhur, terhadap bulan yang lainnya, kafat lillahi ta'ala ala ibadi, seperti keutamaan Allah atas hambanya. Jadi kalau Ramadan bandingannya keutamaan Allah atas hambanya. Kalau bulan Sa'ban keutamaannya dibandingkan Nabi dengan nabi-nabi yang lainnya. Wa yaqtaru makan lahu khiyarah, dan Allah lah yang memilih pada saat kita semua tidak bisa memilih. Di anak Nabi yang Rasulnya Nabi karena yang semua berpuasa siapa Nabi Sa'ban, bulan Sa'ban itu lalu semua bulan Sa'ban itu Nabi. Kita nggak bisa ya, kita susah puasa Sa'ban, tapi kalau Nabi hampir sebulan. Wa yaqulu, dan berkata Nabi ya fa'ilahu, Allah mengangkat amal ibadi, amal-amal hambanya, kuliah fiha syahr, semua amal hamba Allah diangkat di bulan Sa'ban. Wa qala tadruna lima sumiya Sa'ban, kenapa disebut bulan Sa'ban? Allah Rasulullah, dan Allah dan Rasulullah lebih tahu. Qala, berkata Rasulullah, annahu ya tasa'abu, bercabang-cabang fihi di bulan Sa'ban, khairul kasir, kebaikan yang banyak. Nah, kita lanjut ke nisfu Sa'ban. Nah, singkat ya. Qala Rasulullah SAW, atani Jibril, berdatangan kepada saya malaikat Jibril, lailatan nisfi, pada malam nisfu min Sa'ban, hari nisfu Sa'ban. Ngerti-ngerti? Ini dalilnya tak? Nanti kalau udah pengen sholat nisfu Sa'ban, ini dalilnya. Ini kita di musola ini kita selalu selenggarakan. Jangan ragu-ragu, Bapak ikut sholat nisfu Sa'ban. Ini hadisnya ya. Atani Jibril, Jibril datang pada Rasulullah lailatan nisfi min Sa'ban, di malam nisfu Sa'ban. Wa qala, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadi lailatun, ini malam tuftahu fiha, dibukakan di dalam lailatul nisfu Sa'ban. Abwabu sama, pintu-pintu langit dibuka, wa rahmah, pintu-pintu rahmat kasih sayang. Fakum, sholat ente Muhammad. Tuh, nisfu Sa'ban suruh sholat Pak. Berdiri. Wasoli, sholat. Warfa, angkat. Roksaka, dasmu. Masih paham das enggak? Warfa roksaka. Angkat opo, roksakan dasmu.
Ra'saka itu kepala lu angkat. Wa yadaika, dan dua tanganmu ilas sama, maksudnya nisfu Sa'ban nanti Bapak datang. Mau ya, baca Yasin 3 kali. Ya, Yasin pertama udah Yasin kedua ya, baru sholat nisfu Sa'ban atau nisfu Sa'ban dulu baru baca Yasin, sama. Ini nih Pak nih. Fakultu ya Jibril, saya berkata wahai Jibril, mahadhi laila, ini malam apaan Jibril? Faqala, jawab Jibril, hadi lailatun, ini malam yuftahu fiha, dibukakan di dalam malam ini salasumi'ah 300 babin pintu minar rahmah, pintu rahmah, 300 pintu rahmah. Malam nisfu Sa'ban kita males sholat, rugi apa rugi? Mudah-mudahan pas malam nisfu Sa'ban kita nggak ada acara di luar kota nih. Kalau ada, Pak Khotib dipimpin ya, saya dimanapun pasti sholat. Walaupun saya mau ditugasi di Bogor, di mana kita wajib sholat. Anggap aja wajib, udah sholat ya. Nisfu Sa'ban, baca Yasin, bawa makanan kalau ada, kacang, kopi, rokok. Ya itu malam itu enak. Ya kalau yang ada ketupat, kalau nggak ada ya pakai. Nah ini fayaqbirullah ta'ala, maka Allah mengampuni di malam nisfu Sa'ban jami' ma la yusyrik billahi syai'a. Malam itu diampuni dosa kita. Enak apa enak? Kita yang banyak dosa diampuni malam nisfu Sa'ban itu Pak. Datang Pak, bangun, sholat, subhanallah. Ila makana saya, kecuali dia tukang sihir, au kainan tukang tenung, au musyahinan, au mudmirin, atau tukang mabuk, au misron ala zina, atau pada malam itu dia berbuat zina, auzubillah, au akil riba, dia makan barang riba, au akil walidain, atau dia durhaka orang tua, malam itu nggak diampuni. Awin namami, atau tukang celah, tukang gosip, au qatir rahim, ada tukang mutus silaturahmi. Fa inna haula la yaghfirullahu hatta yatubu wa yatraku. Dia enggak diampuni dosanya kecuali sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak sekalian, hebatnya bulan nisfu Sa'ban. Berapa hari Pak Khotib? Sekarang tanggal berapa nih? Ada yang ingat sekarang tanggal berapa? 8, berarti kurang 7 hari lagi kita akan selenggarakan sholat nisfu Sa'ban. Terakhir, ini Bapak nih, inna fi Sa'ban khamsatu huruf. Sungguhnya di dalam bulan Sa'ban ada 5 huruf. Yu'ti bi kulli harfin atiyah, akan diberikan setiap huruf itu tanda-tanda lil mukminin, bagi orang yang beriman. Bisin, yang pertama huruf sin, artinya asyarafu, kemuliaan. Jadi dalam bulan Sa'ban itu ada kemuliaan. Wasyafa'ah, dan syafaat. Itu sinnya ya. Jawab Pak, sinnya Pak. Asyarafu wasyafa'ah. Apa Pak? Kemuliaan dan syafaat. Sa'ban bil ain, ainnya apa? Al-izzatu wal karomah, mendapatkan kemuliaan dan karomah. Wabil ba, huruf ba-nya al-biru, kebaikan. Wabil alif al-ulfah, ulfah artinya kasih sayang, kecintaan. Wabil nuni, dan huruf nunnya an-nur, artinya cahaya. Alhamdulillah. Maka bulan Sa'ban itu penuh dengan cahaya, penuh kemuliaan, ada syafaat, ada karomah, ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup Sa'ban ini dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa qina dhunubana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم صل وسلم وبارك